Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 8 episode 29. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Segel logam hitam yang hanya seukuran telapak tangan seseorang pada saat ini telah melayang di telapak tangan dari Pak Tua Songte. Terlihatlah naga yang sedang duduk di atasnya kini berkelap-kelip mengeluarkan cahaya yang sangat aneh. Mulut naga itu sendiri terbuka dan mengeluarkan raungan naga yang tidak terwujud, yang pada saat ini menyebabkan seluruh ruangan menjadi sangat padat. Seluruh tatapan mata dari orang-orang yang hadir di pelelangan ini, mereka pun terfokus pada segel logam hitam, dan setiap tatapan mereka dipenuhi dengan rasa serakah untuk segera memiliki logam hitam itu. Lindong sendiri pada saat ini, tatapan matanya juga terfokus pada segel logam hitam itu, yang kemudian Lindong mengatakan, "Itukah harta karun jiwa surgawi?" Karena pada saat ini, Lindong sendiri bisa merasakan semacam riak energi yang tidak jelas, namun sangat kuat, keluar dari segel logam hitam itu. Dan fluktuasi semacam ini jauh melebihi harta karun jiwa duniawi. Bahkan 4 pimpinan dari kerajaan super yang duduk di barisan terdepan, wajah mereka tanpa sadar terlihat gemetaran, karena sebenarnya mereka semua telah dipenuhi dengan keinginan untuk segera memiliki harta karun jiwa surgawi. Sesaat kemudian, mata dari Pak Tua Songte pada saat ini beralih dari segel logam hitam yang kemudian melihat pada semua orang. Dan kini Pak Tua Songte pun berkata, "Segel raungan langit naga hitam, ini adalah harta karun jiwa surgawi, dan harga lelangnya aku buka dengan harga 8 juta. Ketika harga lelang itu diucapkan, tempat lelang ini menjadi sangat sepi. Banyak orang yang merasa bahwa harga 8 juta itu bukanlah harga yang main-main. Namun tidak ada satu orang pun di tempat lelang ini yang protes dengan harga itu, karena sebenarnya 8 juta adalah harga terendah untuk sebuah harta karun jiwa surgawi, dan itu memang dianggap layak." Mendengar kata-kata dari Pak Tua Songte, Lindong pun bergumam, 8 juta ya? Mungkin harga ini dinilai tidak terlalu tinggi, dan kemungkinan akan terus melambung selama pertarungan harga berikutnya. Jumlah yang begitu besar pada saat ini telah menimbulkan tekanan bagi para kerajaan-kerajaan super. Dan di sisi lain, ketika Lindong pada saat ini memikirkan kekayaan yang dimiliki oleh klan Lin dari kekaisaran dinasti Yan, Lindong merasa bahwa itu benar-benar sangat kecil, karena kemungkinan kekayaannya saat ini saja sudah melampaui seluruh klan Lin. Tentu saja, mengingat kekuatannya pada saat ini, kemungkinan besar dia akan kesulitan menemukan orang yang bahkan lebih kuat darinya jika Lindong kini kembali ke kekaisaran dinasti Yan. Karena hanya dalam 1 tahun pelatihan saja, level dari Lindong sendiri telah melampaui batas dari kekaisaran dinasti Yan. Harga 8 juta pil nirwana itu pada saat ini telah membuat lebih dari 90% kerajaan telah mundur dari pelelangan. Hal ini adalah selain mereka tidak memiliki harta yang cukup, mereka juga tidak mungkin berani untuk bersaing dengan 4 kerajaan super. Di tengah kesunyian banyak orang, tiba-tiba saja pada saat ini terdengar suara yang mengatakan 8.500.000, yang pada akhirnya tatapan banyak orang pada saat ini melihat pada siapa yang telah mengatakan hal itu, yang ternyata orang yang berbicara itu adalah Feng Chang. Setelah mengatakan hal itu, tatapan mata Feng Chang pada saat ini menyapu ke seluruh tempat lelang, dan dia bertindak bahwa seolah-olah pasti bisa mendapatkan harta jiwa surgawi itu. Sikap sombong dari Feng Chang ini adalah sebagai indikasi bahwa siapapun yang berani bersaing dengan kekaisaran awan angin, maka mereka akan otomatis menjadi musuh dari kekaisaran itu. Meskipun begitu, hal ini adalah terkecuali bagi kerajaan super yang lainnya, karena diam-diam pada saat ini Mulin mengatakan, "Aku menawar dengan harga 9 juta. Setelah Mulin mengucapkan harga itu, mata dari Feng Chang menjadi terlihat sangat dingin, dan dia segera menatap Mulin
dengan tatapan mata yang tajam. Namun Mulin sendiri, dia masih santai dan hanya tersenyum ketika ditatap dengan mata tajam seperti itu oleh Feng Chang. Dan tidak lama kemudian, pimpinan dari Kekaisaran Li Huo, dia pun berkata, "Hehe, karena kalian berdua telah bergabung dalam pelelangan yang sengit ini, maka Kekaisaran Li Huoku juga akan segera bergabung." Pria yang memiliki tato api di punggungnya, dia pun segera melambaikan tangan, yang kemudian dia berteriak, "Aku menawar dengan harga 9.500.000. Mendengar harga yang sangat tinggi yang telah hampir mencapai 10 juta pil nirwana, membuat semua orang di seluruh pasar lelang ini menjadi tidak bisa berkata apapun lagi. Karena harga-harga yang tinggi seperti ini hanya bisa dilakukan oleh kerajaan super. Di sisi lain, Lindong pada saat ini masih diam-diam menyaksikan pertarungan harga yang dilakukan oleh kerajaan super itu. Dan Lindong tidak langsung bergabung dengan mereka. Namun di dalam hati, tanpa sadar Lindong menghela nafas. 9.500.000 pil nirwana. Jika ini adalah kekaisaran dari dinasti Yan, kemungkinan besar, bahkan keempat klan besar jika digabungkan saja, sangat sulit memiliki jumlah kekayaan sebesar ini. Pada saat Lindong memikirkan hal ini, tiba-tiba saja pimpinan dari kerajaan hutan yang bernama Wuta, dia pun pada saat ini segera berteriak, "Aku menawar dengan harga 10 juta pil nirwana." Hal ini membuat suasana menjadi sangat ramai, dan kelihatannya ini akan menjadi kompetisi yang hanya bisa dilakukan oleh kerajaan super. Dan kompetisi ini bukan tentang kekuatan, tapi adalah tentang kekayaan. Mata dari Feng Chang kali ini sedikit menyipit, dan segera setelah itu Feng Chang pun berdiri. Dia kali ini melihat ke arah Mulin dan juga dua kerajaan super yang lainnya. Dan sesaat setelah itu Feng Chang tertawa dingin lalu berkata, "Aku tidak punya waktu luang lagi untuk bermain-main dengan kalian semua. Tapi di sini aku sangat tahu berapa jumlah kekayaan yang kalian miliki. Kekaisaran bulan kesepian, kamu paling banyak hanya bisa menghabiskan 16 juta pil nirwana." Mendengar hal itu, ekspresi Mulin menjadi sangat gelap karena Feng Chang telah mengungkapkan batas kekayaan dari kekaisarannya. Tidak terduga bahwa informasi seperti itu akan bisa diketahui oleh Feng Chang. Dan kemudian Feng Chang masih melanjutkan kata-katanya lagi, "Dan kamu, untuk kekaisaran Li Huo, jumlah batas tertinggi kekayaan yang kamu miliki adalah 15 juta pil nirwana." Hal ini dikatakan oleh Feng Chang pada saat dirinya menatap tajam ke arah Mo Fen yang merupakan pimpinan dari kekaisaran Li Huo. Wajah Mo Fen pun menjadi sangat berkedut dan kilatan tajam kini juga langsung muncul di matanya. Setelah itu, Mo Fen pun mengatakan, "Feng Chang, beraninya kamu membayar orang untuk mengungkapkan jumlah kekayaan kami." Mendengar kata-kata dari Mo Fen, Feng Chang pun tidak menanggapinya, dan dirinya pada saat ini melihat ke arah kekaisaran hutan yang kemudian berkata, "Untuk dirimu Wuta dari kekaisaran hutan, batas tertinggi kekayaan dari kekaisaran hutanmu adalah 15 juta pil nirwana." Setelah mengatakan hal itu, pada saat ini Feng Chang tersenyum. Dan ada kebanggaan yang sulit disembunyikan dari sorot matanya. Dan kini Feng Chang pun berkata, "Karena aku telah menyadari batasanmu, maka tidak ada gunanya lagi untuk melanjutkan pertarungan harga saat ini." Yang kemudian Feng Chang pun menatap Pak Tua Songte yang ada di panggung lelang. Dan dengan nada acuh tak acuh, dirinya pun berkata, "Aku menawar dengan harga 17 juta pil nirwana." Saat suara Feng Chang itu dikeluarkan, hal itu seperti badai yang menyapu seluruh tempat lelang ini. Dan itu telah mengejutkan banyak orang. Sampai-sampai mereka menjadi pelanga-pelongo dan ngeblank. Karena mereka semua tidak mengira bahwa Feng Chang akan sangat berani untuk benar-benar menaikkan harga menjadi 17 juta pil nirwana. Dengan menawar harga yang sangat tinggi ini, yang sebelumnya Feng Chang telah dibekali dengan informasi dari seluruh kerajaan super yang akan menjadi lawannya. Maka pada saat ini, kekaisaran bulan kesepian, mereka tidak bisa lagi menaikkan harga dari harga yang diucapkan oleh Feng Chang. Begitu juga dengan dua kekaisaran super yang lainnya. Dan seluruh tempat ini sesaat menjadi sangat sunyi,
karena pertarungan ini benar-benar kompetisi dalam jumlah kekayaan yang mereka miliki. Di sisi lain, ekspresi dari Mullin berangsur-angsur berubah menjadi sangat suram ketika dirinya menghadapi situasi seperti ini, karena jumlah kekayaan yang bisa dikeluarkan itu adalah hal yang paling rahasia di dalam pelelangan semacam ini. Dan Mullin benar-benar tidak pernah bisa menyangka bahwa Feng Chang akan memiliki informasi tentang jumlah kekayaannya. Walaupun harga tawaran yang diucapkan oleh Feng Chang hanya 1 juta lebih banyak dari kekayaan yang dimiliki oleh Mullin, tapi harga 1 juta itu bukan sebuah harga yang sedikit. Di sisi lain, Mo Fan dari Kekaisaran Li Huo juga sama pucatnya seperti Mullin saat dia melihat ke arah Feng Chang yang dengan cepat memblokir dan juga memutuskan harga lelangnya. Melihat ekspresi suram di wajah Mullin dan juga Mo Fan, Feng Chang pun pada saat ini tersenyum, yang kemudian dia mengalihkan pandangannya pada Pak Tua Song Te di panggung lelang. Dan dengan nada yang percaya diri, Feng Chang pun mengatakan, "Pemimpin lelang, sepertinya tidak ada lagi orang yang bisa menawar harga lebih tinggi dariku. Dan sepertinya harta karun jiwa surgawi ini akan segera mendarat di tangan Kekaisaran Awan Anginku." Mendengar kata-kata dari Feng Chang, wajah dari Mullin berubah menjadi sangat pucat. Dia pun mengepalkan tinjunya dengan erat, tapi dia tidak bisa berbuat apapun lagi. Dan Mullin hanya bisa menghela nafas dalam-dalam. Pak Tua Song Te yang ada di tengah-tengah tempat pelelangan ini, ekspresi wajahnya terlihat sangat tenang. Dan sesaat kemudian, mata dari Pak Tua Song Te melihat pada semua orang apakah akan ada orang lagi yang menawar harga lebih tinggi dari Feng Chang. Dan tiba-tiba saja, kini Lindong yang ada di kejauhan, dirinya segera berdiri. Feng Chang yang juga melihat Lindong, dia pun kini mengernyitkan dahinya dengan ekspresi yang gelap. Pada saat ini, Feng Chang pun mengatakan, "Apa? Lindong, bahkan kamu ingin bergabung dengan pertarungan harga saat ini? Apakah kamu sangat yakin seorang anggota dari kekaisaran tingkat rendah sepertimu akan memiliki cukup pil nirwana untuk melakukan penawaran dari harga tertinggi yang aku ucapkan?" Banyak tatapan mata bingung di tempat lelang ini yang kemudian mereka menoleh pada Lindong. Meskipun mereka sadar bahwa Lindong ini tidak terlalu miskin, namun harga saat ini adalah sesuatu yang bahkan 3 kerajaan super yang lainnya tidak bisa berbuat apapun. Dan di dalam hati, semua orang pun berkata, mungkinkah Lindong benar-benar mampu menantang Kekaisaran Awan Angin? Karena ini adalah 17 juta pil nirwana. Bahkan jika Lindong benar-benar telah mendapatkan banyak harta karun di ruang harta karun kuno, mungkin saja dia tidak akan bisa mengumpulkan harta sebanyak ini. Sambil tersenyum, Lindong pun kini berkata, memang pada saat ini aku tidak punya begitu banyak pil nirwana. Mendengar ucapan dari Lindong itu, Feng Chang pun tertawa dan dia pun berkata, "Haha, menurutmu tempat apa ini? Jika kamu secara acak menyebabkan masalah, kemungkinan kamu akan kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi di dalam perang 100 kekaisaran. Dan tentu saja, aku tidak berpikir bahwa kamu akan tetap hidup sampai perang 100 kekaisaran itu dimulai." Di sisi lain, alis dari Pak Tua Song Te pada saat ini menyatu dan dia menatap tajam ke arah Lindong, kemudian berkata, "Nak, jika kamu tidak bisa menunjukkan pil nirwana, silakan kamu kembali duduk di tempatmu. Jika kamu melakukan hal ini lagi, maka kamu akan dikeluarkan dari tempat pelelangan." Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Pak Tua Song Te, Lindong pun segera menangkupkan kedua tangannya dan dia berkata, "Pemimpin lelang, meskipun aku tidak memiliki pil nirwana, tapi aku ingin menggunakan sesuatu yang lain sebagai gantinya." Pak Tua Song Te pun terkejut dan dia berkata, "Hah? Pengganti? Jika ada seseorang yang akan memberikan harga yang jelas untuk pengganti yang kamu katakan, maka kamu bisa mengikuti lelang ini. Jika tidak, maka hal itu akan menjadi sia-sia saja." Sambil tersenyum, Lindong pun menjawab perkataan dari Pak Tua Song Te, "Aku rasa di tempat ini akan banyak orang yang tertarik dengan item yang aku miliki." Setelah mengatakan hal itu, Lindong pun mengepalkan tangannya, yang kemudian terdapat 3 pil yang memiliki kilau perak muncul di atas tangannya tersebut. Setelah Lindong menunjukkan apa yang ada di genggaman tangannya,
Kini aroma obat yang sangat kuat segera menyebar ke seluruh tempat pelelangan ini. Hal ini menyebabkan hati dari banyak orang menjadi tertarik dengan apa yang dibawa oleh Lindong. Dan di atas panggung, Pak Tua Songte sendiri menjadi sangat terkejut ketika Lindong mengeluarkan 3 pil berwarna perak itu. Sambil tersenyum, Lindong kemudian berkata, "Yang aku bawa ini adalah pil penyeberangan bencana, dan itu akan meningkatkan peluang berhasil untuk melewati kesengsaraan nirwana." Setelah Lindong mengatakan hal itu, dirinya kini mengamati semua orang, dan dari tatapan orang-orang itu tampaknya mereka semua sangat bersemangat ketika melihat pil yang dibawa oleh Lindong. Pil penyeberangan bencana ini adalah sesuatu yang didapatkan Lindong pada saat berada di ruang pil di harta karun kuno, dan total yang ditemukan oleh Lindong pada saat itu berjumlah 5 buah. Dirinya pada saat ini meninggalkan 1 untuk dia sendiri dan juga 1 untuk Xiaoyan. Karena pil ini hanya bisa dikonsumsi 1 kali, maka konsumsi selanjutnya tidak akan memberikan pengaruh apapun. Oleh karena itu, Lindong pun menjualnya karena dia akan menukarnya dengan harta karun jiwa surgawi saat ini. Mata dari Feng Chang, Mulin, dan juga yang lainnya pada saat ini mengungkapkan ekspresi terguncang ketika mereka mendengar nama pil penyeberangan bencana. Jelas mereka tidak pernah menyangka bahwa Lindong akan benar-benar memiliki pil roh yang sangat langka. Sambil tersenyum, Lindong pun kembali mengatakan, "Semuanya, jika kalian yang ada di tempat ini tertarik dengan pil penyeberangan bencanaku, maka kalian bisa memberikan harga terbaiknya. Jika harganya bisa melebihi 17 juta pil nirwana, maka aku tidak akan keberatan untuk menjualnya saat ini. Meskipun itu akan sangat menyakitkan bagi diriku sendiri." Setelah Lindong mengucapkan hal itu, seluruh tempat lelang ini benar-benar menjadi sangat sunyi karena pil penyeberangan bencana adalah sesuatu yang mirip dengan harta jiwa surgawi. Mereka adalah barang-barang yang memiliki permintaan tinggi, tetapi tidak ada penawaran karena tidak memiliki harga yang jelas. Namun biasanya tidak terlalu sulit untuk mendapatkan harga di atas 5 juta pil nirwana. Banyak mata dari kerajaan peringkat tinggi pada saat ini berkedip. Jelas mereka sangat tertarik dengan pil yang dibawa oleh Lindong. Jika mereka semua pada saat ini berpikir tidak bisa mendapatkan harta karun jiwa surgawi, maka mereka semua bisa bersaing untuk mendapatkan pil penyeberangan bencana dari Lindong. Ketika para kerajaan itu tertarik dan siap untuk melakukan penawaran, tiba-tiba saja ada sebuah suara yang terdengar. "Lindong, pil penyeberangan bencana di luar pelelangan akan dihargai 6 juta pil nirwana dari setiap pilnya. Dan di tempat ini, aku akan membayar 8 juta untuk masing-masing dari 3 pil yang kamu bawa. Sehingga harga total yang akan kamu dapatkan adalah sejumlah 24 juta pil nirwana. Apakah kamu setuju dengan harga itu?" Kata-kata ini membuat banyak orang sangat marah. Namun ketika mereka melihat siapa yang berbicara, nyali mereka langsung menciut. Karena sebenarnya orang yang berkata itu adalah Pak Tua Songte yang ada di panggung lelang. Yang kemudian semua orang pun berkata dalam hati, "Pimpinan lelang, dia sebenarnya juga menginginkan pil penyeberangan bencana dari Lindong." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan memberikan pil penyeberangan bencana yang dia miliki pada Pak Tua Songte? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kobrol sob.